Kenapa KPK begitu sibuk sekarang meriksa Ustadz Basalamah misalnya gitu, iya kan? Kenapa KPK coba take advance untuk dia yang main di haji ini? Ya kalau sudah dikait-kaitkan politik, ya repot lah ya, bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Kalau mau goblok itu jangan goblok amat ya, jangan terlalu goblok begitu. Kalau mau bego itu jangan kebangetan begonya. Kelihatan banget orang ini mengambil momen untuk menghujat Ustadz Khalid Basalamah. Mumpung ada momennya nih, Ustadz Khalid bisa dikata-katain seperti itu, akhirnya dihajarlah oleh dia. Ingat baik-baik, orang ini adalah mukibin. Dia adalah mukibin. Kita nggak heran ya ketika melihat seorang mukibin kata-katanya kasar seperti ini. Karena memang pimpinannya juga begitu. Katanya Ustadz, tapi kok goblok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustadz Khalid Basalamah seolah-olah menjadi target dalam kasus kuota haji ini, teman-teman ya? 2 kali pemeriksaan dari KPK itu benar-benar viral banget. Jadi seakan-akan Ustadz Khalid ini adalah pelaku utama gitu ya, tersangka utama. Padahal beliau diperiksa ya hanya sebagai saksi. Karena Ustadz Khalid kan korban dari PT Muhibbah. Beliau membeli kuota dari PT Muhibbah yang beliau tidak tahu kalau itu sebenarnya kuotanya gratis. Dan itu pun yang dibeli hanya 122 saja. Total kuota yang bermasalah kan sekitar ada 10.000. Ustadz Khalid membeli 122 karena beliau tidak tahu, beliau ditipu atau dibohongi. Nah sisanya yang 9.878 itu kemana? Jelas ada di travel lain. Terus kenapa cuman Ustadz Khalid yang viral banget, yang seolah-olah jadi tersangka gitu? Nah ini ada analisa dari seorang pengamat politik yang bernama Dr. Syahnanda Nainggolan. Coba kita dengarkan penjelasannya. Kenapa seolah-olah Ustadz Khalid yang jadi target gitu dalam kasus kuota haji ini. Nah tapi juga ada menariknya ini, memang sekarang kan kenapa KPK begitu sibuk sekarang meriksa Ustadz Basalamah misalnya gitu, iya kan? Kenapa KPK coba take advance untuk dia yang main di haji ini, ya kan, di isu haji ini? Karena kan menurut saya sekarang ada kompetisi antara KPK dan Kejaksaan Agung untuk menangani kasus-kasus korupsi kan. Oh, jadi ada upaya pencitraan politik lah di situ ya. Ada permainan politik. Sekarang kan hampir semua kasus-kasus korupsi besar ini kan ditangani Kejaksaan Agung. Sehingga kelihatan mungkin KPK perlu juga dia manuver untuk dia bisa ngambil yang ini gitu ya. Ini juga menunjukkan bahwa antara institusi hukum ini ya koordinasinya nggak jelas. Kalau dulu kan KPK dibangun untuk menjadi koordinator, ya. Kalau udah ditangani oleh kejaksaan dia nggak ini atau di kepolisian. Tapi kalau sekarang ini kan kelihatan rebutan nih, dan ini kelihatan sekarang misalkan polisi dan KPK hampir tidak dapat perhatian publik untuk urusan-urusan korupsi ini. Nah kembali ke pertanyaan Mas Bambang tadi, menurut saya ya memang Prabowo sedang melakukan koreksi. Ya kan itu istilah Sun Tzu itu menghukum satu, mendisiplin 1000. Nah ini yang menurut saya Prabowo ingin mempertunjukkan kepada menteri-menterinya, jangan contoh itu. Ya itu contoh yang dulu itu bakal ditangkap semua gitu. BUMN pada ditangkapin, menteri-menteri pada ditangkapin gitu loh. Oke, itu tadi penjelasannya ya. Berdasarkan apa yang kita simak tadi, penjelasan dari seorang pengamat politik bahwa KPK ini sedang membangun citra baik. Karena memang selama ini KPK dicitrakan melemah. KPK dicitrakan sudah tidak punya taring lagi, terkhususnya di era Pak Jokowi. Ya memang banyak ya kasus-kasus korupsi yang tidak tertangani di eranya Pak Jokowi, ya termasuk kasus kuota haji ini kan baru tertangani di eranya Pak Prabowo. Dan kebanyakan kasus-kasus korupsi besar itu ditangani oleh Kejaksaan Agung akhir-akhir ini, bukan oleh KPK, karena dianggap KPK mulai melemah. Nah, momen kasus kuota haji inilah KPK mulai memperlihatkan taringnya, mulai memperbaiki nama baiknya. Kaitannya dengan Ustadz Khalid Basalamah, karena beliau punya nama besar, akhirnya beliaulah yang diangkat-angkat dalam kasus ini. Ya istilahnya nama besar Ustadz Khalid Basalamah ini dijadikan kendaraan pencitraan politik lah. Kurang lebih begitulah analisa dari Bapak Syahnanda Nainggolan yang tadi kita reaksi, teman-teman. Ya ada benarnya juga, karena kalau kita lihat kuota yang dibeli oleh Ustadz Khalid itu hanya 122 saja. Itu pun dibeli dalam kondisi sedang ditipu. Ingat ya, kuota yang bermasalah tuh ada 10.000
lebih yang dibeli oleh Ustadz Khalid hanya 122 saja. Sisanya yang 9.878 itu ada di travel lain. Makanya ada 400 travel yang dianggap terlibat dan juga diperiksa oleh KPK. Dari 400 travel itu yang viral banget ya cuman Ustadz Khalid Basalamah, karena memang Ustadz Khalid Basalamah punya nama besar. Dan menurut analisa Bapak pengamat politik yang tadi kita reaksi videonya, ternyata nama besar Ustadz Khalid juga dijadikan pencitraan politik oleh KPK yang sedang beradu nama baik lah dengan Kejaksaan Agung. Ya kalau sudah dikait-kaitkan politik, ya repot lah ya, bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Makanya kalau kita lihat juga judul-judul berita itu aneh-aneh. Ini coba kita lihat nih dari suara.com. Judulnya KPK geram, Ustadz Khalid Basalamah diduga bocorkan informasi kasus haji. Bakal jadi tersangka gitu ya. Ada tulisan bakal jadi tersangka walaupun ada tanda tanyanya. Ya, judul-judul seperti ini kan adalah judul yang memang dibuat tujuannya untuk rame ya kan, untuk viral, untuk jadi bombastis. Padahal kalau kita baca beritanya ya nggak segitunya juga kali. Banyak memang yang memanfaatkan nama besar Ustadz Khalid Basalamah dalam kasus ini teman-temannya. Bahkan sampai ada salah satu mukibin garis keras yang ikut menggoblok-goblokkan Ustadz Khalid ya, karena ada momennya nih Ustadz Khalid digoblok-goblokin ya dalam kasus kuota haji. Coba kita lihat ya, ini udah dibahas oleh Mas Heri Pras. Coba kita reaksi videonya. Ustadz Khalid tidak tahu. Saya tahu nggak kalau visa ini gratis? Saya nggak tahu. Oh, Ustadz, kenapa saya nggak tahu? Saya bilang, Bapak, kalau tanya saya, karena selama ini umroh visanya bayar, umroh bayar, dan memang kami nggak tahu kalau visa kuota ini gratis. Oke, kita tambah lagi langsung bahwa saat itu Khalid Basalamah tidak tahu bahwa sebenarnya visa ini adalah kuota gratis. Nah, malah disuruh membayar tadi 4.500. Nah, ini di sini sudah ada kelalaian. Ya, kenapa tidak dicek? Anda itu kan katanya apa ya, pengurus dari travel begitu, pengurus dari tour. Masa logika sederhana seperti itu saja tidak bisa terbayang, itu terbersit sedikit. Jadi kalau mau goblok itu jangan goblok amat begitu. Jangan terlalu goblok begitu. Kalau mau bego itu jangan kebangetan begonya. Harus ada sense of justice, saya bilang kemarin itu ya. Sampai jelas ya tadi perkataannya, dia menggoblok-goblokkan Ustadz Khalid Basalamah. Kelihatan banget orang ini mengambil momen untuk menghujat Ustadz Khalid Basalamah. Mumpung ada momennya nih, Ustadz Khalid bisa dikata-katain seperti itu, akhirnya dihajarlah oleh dia. Ingat baik-baik, orang ini adalah mukibin. Dia adalah mukibin. Kita nggak heran ya ketika melihat seorang mukibin kata-katanya kasar seperti ini. Karena memang pimpinannya juga begitu. Bodoh, goblok, tolol, sok pintar. Katanya Ustadz, tapi kok goblok? Kebanyakan makan uang Cina, otaknya jadi goblok. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah heran jika melihat seorang mukibin kata-katanya kasar. Karena memang pendidikan yang dia dapatkan ya pendidikan kata-kata kasar, kata-kata kotor gitu ya. Goblok. Dan sangat jelas sekali bahwa yang namanya mukibin tidak akan sejalan dengan Ustadz Khalid Basalamah yang sering mengkritisi minta-minta di kuburan, nyembah-nyembah kuburan, amalia-amalia bid'ah. Nah, selama ini dari orang-orang yang bermanhaj salaf itu tidak pernah ada kasus aneh-aneh, tidak pernah ada kasus pengajian joget-joget, pengajian dangdutan, kasus pencabulan di pesantren yang nggak pernah ada. Nah, mumpung ada momen Ustadz Khalid dikait-kaitkan dengan kasus kuota haji, barulah mereka serang habis-habisan. Padahal kalau kita mau lihat akar persoalannya yang paling utama, ya dari mana lagi kalau bukan dari Aswaja juga ya kan, yaitu Menteri Agamanya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.